Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Tema kali ini yang kita angkat adalah KTT Kebebasan Beragama Internasional, capai konsensus anti komunis. Sampai saat ini masih banyak orang tidak percaya bahwa komunisme itu masih ada dan bahkan saat ini tengah merusak dunia. Semoga rakyat Indonesia pun lebih waspada. Lebih dari 80 organisasi, sekitar 1.000 orang peserta hadir dalam KTT Kebebasan Beragama Internasional 2021 yang berlangsung di Washington DC dari tanggal 13 hingga 15 Juli 2021. Sejumlah pejabat penting juga hadir pada pertemuan tersebut dan memberikan pidato. Para peserta umumnya mencapai konsensus anti-komunis. Partai Komunis Tiongkok menyatakan perang terhadap semua keyakinan. Penganiayaan terhadap Falun Gong adalah yang paling serius. Katrina Lantoswet, Ketua Bersama KTT Kebebasan Beragama Internasional 2021 dan mantan Ketua Komisi Internasional AS untuk Kebebasan Beragama, dalam wawancara dengan reporter The Epoch Times mengatakan, penganiayaan terhadap Falun Gong oleh rezim komunis Tiongkok jauh lebih parah daripada kelompok keyakinan lainnya. Ia juga mengatakan, terutama saat membayangkan kengerian ketika proses pengambilan paksa organ dari tubuh hidup praktisi Falun Gong dan banyak kejahatan lainnya yang mereka lakukan terhadap praktisi Falun Gong. Penganiayaan rezim komunis Tiongkok terhadap Falun Gong telah berlangsung selama 22 tahun tanpa henti. Data yang diberikan oleh Pusat Informasi Falun Tafa menunjukkan bahwa pada paruh pertama 2021 saja 12.761 orang praktisi Falun Gong ditangkap, diculik, dan diperlakukan sewenang-wenang oleh rezim. Komunitas internasional telah mengeluarkan beberapa laporan kredibel yang membenarkan bahwa rezim komunis Tiongkok terbukti telah melakukan pengambilan paksa organ dari tahanan hati nurani di daratan Tiongkok, termasuk para praktisi Falun Gong. Meskipun rezim komunis Tiongkok memperketat peredaran informasi, namun berita mengenai praktisi Falun Gong yang dianiaya hingga meninggal, yang kehilangan organ mereka atau dicurigai organnya sudah diambil, masih terus bermunculan. Seperti pada tanggal 18 Juni 2021, praktisi Falun Gong di desa Dong Rulai, Provinsi Santung bernama Sun Pichit telah dianiaya hingga meninggal dunia. Ketika memeriksa jenazahnya, keluarga menemukan bahwa kepala pecah, otaknya keluar, satu bola matanya hilang, dan bagian perutnya kempis. Pada 8 November 2020, Pan Suchun, seorang guru dan praktisi Falun Gong di Kabupaten Heishan, Provinsi Jiangsu, juga meninggal karena penganiayaan. Dokter penjara mengeluarkan organ Pan Suchun untuk dilihat keluarganya, mengklaim bahwa kematiannya telah diidentifikasi akibat pendarahan otak. Namun, keluarga mencurigai bahwa Pan Suchun mengalami pengambilan paksa organnya. Mantan anggota Kongres AS, Frank Wolf, menyatakan dalam pidatonya bahwa para warga Tibet, Katolik, gereja rumah Protestan, praktisi Falun Gong, Uighur Xinjiang, dan penganut agama lainnya, semuanya telah mengalami penganiayaan dari rezim komunis Tiongkok. Ia mengatakan praktisi Falun Gong menghadapi penganiayaan paling parah. Laporan baru tentang pengambilan paksa organ terus bermunculan. Mantan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang tidak dapat diubah. Pompeo mengatakan, Dewan Negara dari pemerintah sebelumnya telah membentuk satu set mekanisme lengkap sehingga kita dapat mendeklarasikan tindakan genosida terhadap warga etnis Uighur di Xinjiang oleh rezim Beijing. Ini bukan simbolis, tetapi akan mengarah pada tindakan. Saya berharap pemerintahan Biden akan mengambil tindakan untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi sekarang di Tiongkok, yang pernah terjadi di Jerman pada abad ke-20 tahun 1930-an ini. Pam Freer, seorang penasihat senior KTT Kebebasan Beragama Internasional 2021, dalam pidatonya menyerukan agar semua pihak bersama-sama mendobrak tembok api, firewall, rezim komunis Tiongkok untuk menciptakan situasi kebebasan beragama. Ia juga mengatakan setelah KTT ini, semua orang beragama dan yang belum beragama dapat berdiri bersama dan meluncurkan serangkaian kampanye global. Banyak peserta juga sepakat untuk memboikot Olimpiade musim dingin Beijing 2022, mengingat perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim komunis Tiongkok. Ketua Bersama KTT, Katrina Lantoswet,
juga mengatakan dalam wawancara dengan reporter di Epoch Times, KTT ini sangat penting karena menyatukan begitu banyak organisasi swasta. Kebebasan beragama ini adalah hak dasar manusia. Setiap masyarakat normal akan mempertahankan hak tersebut. Katrina mengatakan bahwa rezim komunis Tiongkok melanggar kebebasan beragama sehingga ditakdirkan menjadi rezim yang rapuh. Rezim komunis Tiongkok adalah pelanggar paling serius terhadap hak ini di dunia. Lihat saja mereka. Saya pikir ini adalah negara yang pada dasarnya rapuh dan tidak stabil karena tidak berdiri di atas landasan menghormati hak asasi manusia dan menghormati hak-hak dasar warga negaranya. Sam Brownback juga mengatakan bahwa berbagai penindasan dan penganiayaan yang telah terjadi di daratan Tiongkok menunjukkan bahwa kinerja lemah yang ditunjukkan rezim komunis Tiongkok telah mencerminkan pergulatan pada tahap akhir kekuasaan. Ia mengatakan semua tanda menunjukkan rezim ini sedang melemah. Semoga mencerahkan. Salam patriot, saya Chandra Tua. Mohon undur diri.